Tips dalam menghadapi tantangan hidup 4.0. Nah, Mi, bagaimana cara agar kita tidak terpapar oleh corona dan tidak terkapar oleh PHK? Oh, kita tidak terkapar corona. Iya, gampang. Kan sekarang udah sering tiap hari kita denger cuci tangan ya, terus jaga jarak ya, terus sama satu lagi pakai pelindung wajah. Yang sekarang banyak tuh yang ada kacamata plastiknya. Kalau saya mah kemarin bikin dari plastik, saya masukin aja ke gagang kacamata. Ke pasar saya pakai itu. Diketawain biar amat, bukan urusan kita ya. Nah itu jadi sekarang masa transisi ini ya, nggak usah terlalu parno juga gitu. Yang penting ikuti itu ya. Kalau misalnya ada sebagian masyarakat yang belum, kita ikut ya, jaga jarak kan udah ada tandanya sekarang kemana-mana. Cuci tangan nggak apa-apa dong, itu aja kita pasti bebas dari corona. Jangan parno. Oke. Itu dulu dah. Iya ya. 3 aja gampang. Iya. Nah, kalau dari Uncle? Betul bro. Jadi meskipun sudah sering diulas ya, sering sudah dikasih tahu sama pemerintah, sama yang lain, sama media, tapi kalau kita nggak terbiasa lakukan ya Mia, itu bisa kelupaan. Iya. Tapi kalau kita sering melakukan, kadang kita merasa nggak nyaman kalau kelupaan pakai masker. Pasti balik lagi ke rumah. Misalnya udah sampai di mobil atau sudah pakai motor, kita udah sampai 2-3 meter, kita ingat, kayaknya saya udah nggak terbiasa nih, ada yang lupa nih, ada yang lupa. Nah, akhirnya kita ingat, kita lupa pakai masker ya. Nah, lebih bagus ya itu memang yang dikatakan Mami, selain masker yang untuk menutupi mulut sama hidung, itu yang menutupi mata. Bagi yang sudah memakai kacamata udah lebih aman. Yang nggak memakai kacamata itu harus memakai pelindung ininya. Nah, kalau kita penuhin itu, ya mudah-mudahan tidak terpapar. Seperti itu. Namun meskipun kita tidak parno ya seperti itu, namun kalau kita tidak ada keperluan yang urgent, tidak ada keperluan yang sangat penting, ya usahakan kita isolasi mandiri. Ya kita berada di rumah aja. Bisa lewat video call, ya bisa lewat WhatsApp dan lain semuanya. Kita masih bisa terkonek dengan dunia luar seperti itu. Namun jika diperlukan, kita tetap harus keluar dengan protokol yang ada. Ya, habis itu pulang, ganti baju, cuci tangan, mandi seperti itu. Pasti resikonya itu jadi minim sekali. Harus waspada dan disiplin itu loh. Sekarang pakai masker itu seperti kebutuhan primer. Ya, jadi kayak tadi Uncle bilang kalau ketinggalan seperti ketinggalan HP. Something wrong ya, kayaknya ada yang salah gitu ya. Iya. Nah, selain itu kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Artinya meskipun terpapar sedikit jumlah virusnya, tapi imunitas kita lebih banyak, itu tidak begitu masalah, ya kan? Nah, jangan sampai imunitas kita itu turun. Caranya kita terus meningkatkan imunitas kita dengan 3 cara, bro. Biasanya 1, jaga makan. Jangan makan sembarangan, ya. Jangan makan sesuatu yang bisa menimbulkan tubuh kita nggak nyaman, seperti itu. Kemudian jaga pikiran. Ya, bisa ikutin itu tantangan 1x3 sama dengan 30, bro. Nah, itu juga satu cara latihan untuk menjaga pikirannya Mia. Nah, yang ketiga itu harus cukup istirahat. Ya, sekarang nggak penting-penting amat ya, jangan begadang. Seperti itu. Nah, dari angka 3 saya kasih bonus ya, biasanya senyum, hati yang gembira, gitu. Happy bro, happy uncle. Nah, satu lagi yang biasa jarang dilakukan juga, tapi kalau bisa dilakukan bagus, membersihkan rumah ya. Kita tidak tahu apakah ini sudah ada bekas orang pegang atau lain sebagainya, tapi juga jangan sampai parno, sebentar dilap sampai ada yang tamunya belum pulang dilap.
Sampai ada yang HP-nya itu bisa berubah fungsinya karena selalu dilap. Pakai alkohol, pakai apa semua karena terlalu parno kali ya. Nah, jangan begitu juga. Atau piring atau sendok atau apapun itu, kursi selalu ini. Tetapi ya kita rutin, mungkin seminggu sekali seperti itu. Nah, itu mengenai corona, bro. Kalau yang agar kita tidak terkapar oleh PHK, Wah, ini saya harus cerita pengalaman pribadi juga ya. Nah, anak-anak zaman sekarang nih mestinya berpikir. Saya dulu waktu seusia milenial ya, udah bisa tuh skillnya banyak. Saya bikin baju bisa, jahit baju bisa saya. Khusus kecantikan dapat juara saya. Ya, nah terus udah gitu apalagi? Keriting rambut, gunting rambut bisa saya. Itu skill ya. Zaman dulu aja meningkatkan skill tuh ada, apalagi seperti sekarang. Nah, zaman sekarang nih zamannya supaya tidak terkapar ya. Nah, tingkatin dong skillnya. Zaman sekarang kan lebih canggih daripada dulu. Sekarang kan ada komputer ya, banyak-banyak sarananya. Ditingkatin dong skillnya, begitu loh. Terus yang kedua nih harus mau kerja keras. Saya dulu ya cari uang gitu ya, sampai jam 12 malam loh, masih belum tidur loh. Itu ya. Nah, itu jadi kerja keras. Seperti itu kira-kira bro, supaya jangan terkapar PHK. Terus belajar hal-hal baru. Model saya nih, mau nggak mau saya harus belajar bagaimana menggunakan Zoom. Mau nggak mau saya. Terus ada acara-acara seperti ini, bagaimana saya bisa mengikuti ya tren sekarang jadi YouTuber. Jadi YouTuber bagaimana gitu, happy aja gitu ya. Jadi mau mencoba untuk hal-hal yang baru. Kolonial aja mau, masa milenial enggak. Iya ya, benar juga ya. Seperti itu, kayak gitu bro. Oke, kalau dari Uncle? Nah, tadi Mami kan sudah sebutin kerja keras ya kan. Selain kerja keras, kita juga harus kerja cepat, harus gesit. Artinya jangan ditunda-tunda. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan di hari ini, harus kita selesaikan. Seperti itu. Jadi, atau kita mau memulai mengerjakan hal yang baru, tapi pengen, tapi entar sok seperti itu. Nah, itu bukan kerja yang cepat ya, nggak gesit seperti itu. Punya tekad seperti itu. Nah, itu yang paling penting itu tidak pilih kerjaan. Selama kita masih dipercaya untuk mengerjakan hal-hal yang baru, untuk mengerjakan yang ini, karena ini efisiensi ya. Jadi dulunya kita mengerjakan hanya satu bidang, kemudian karena efisiensi kita dipercaya, kita dipertahankan untuk mengerjakan bagian yang lain. Kita harus mau. Jangan sampai kita, wah ini kan bukan kerjaan saya, ini kan bukan kerjaan saya. Saya kerjanya seperti, kalau pilih-pilih kerjaan, ini bukan kerjaan, hanya ya udah benar-benar nggak dikasih kerjaan. Terus biasanya bos itu mengamati dengan cermat loh. Oh ini karyawan aku nih begini kerjanya. Nah, kita gampang dicoret nama kita nanti. Betul. Misalnya Bro Elbes yang jadi bos ya kan, ada karyawan, ada dua satu dia bisa semuanya dan mau belajar untuk ini. Yang satunya lagi hanya satu bidang yang dia ini. Kalau kita mau efisiensi, siapa yang dipertahankan? Yang bisa. Nah, itu caranya kita supaya tidak terkapar oleh PHK. Kalaupun itu terjadi, ya kita juga sudah multi talenta ya, bisa make up bisa ya kan, menjahit bisa ya, masak-masak juga bisa, seperti itu. Kita bisa jualan online. Sekarang itu sangat terbuka sekali seperti itu. Untuk hal itu maka kita harus membuka diri. Artinya kita harus gabung dengan komunitas ini, komunitas itu. Zaman dulu kalau mau menggabung ke komunitas tertentu itu sangat sulit bro. Artinya kita harus spend time, menghabiskan waktu untuk datang ke sana, cocokin waktu dan semuanya. Sekarang enggak.
Komunitas itu bisa lewat WhatsApp group, ya. Kita tinggal join aja, kita tinggal ini. Nah, tentu mempunyai komunitas yang baru ini itu pekerjaan kita itu kita semakin percaya diri. Ya, kita kenal ini, kita kenal yang itu dan semuanya. Kira-kira begitu, Bro. Jadi mesti banyak teman. Banyak teman. Banyak teman itu perlu punya tata bahasa yang baik gitu loh. Kalau punya teman ngomongnya nggak bagus, siapa yang mau temen Iya. kita? Nah, itu Iya. namanya kita mau menjalin jodoh yang baik Nah. dengan semua orang. Sip. Seperti itu. Namun ada satu yang paling penting, kita harus hidup sehat. Nah, Dengan demikian tidak akan terpapar oleh corona dan tidak akan terkapar oleh PHK. Sip. Baik, demikianlah cara agar kita tidak terpapar oleh corona dan tidak terkapar oleh PHK.